Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu A. Menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata, dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata, nilai modus atau yang sering muncul, nilai batas KKM. C. Menggunakan nilai tertinggi batas KKM, nilai median. D. Menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. E. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Jawabannya adalah E. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Pembahasan penetapan nilai akhir remedial. 1. Menggunakan nilai batas KKM. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 70. 2. Menggunakan nilai rata-rata. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 75. 3. Menggunakan nilai akhir. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. 2. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain, yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Pembahasan. A. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. B. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. C. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. 3. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian jurnal. D. Penilaian kinerja. E. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Penilaian proyek. Pembahasan penilaian proyek. Penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. 4. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran. B. Pengalaman belajar. C. Silabus mata pelajaran. D. Struktur pembelajaran. E. Kompetensi dasar. Jawabannya adalah C. Silabus mata pelajaran. Pembahasan. Silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. 5. Perhatikan berikut. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. C. 3, 2, 1, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B.
3, 2, 1, 6, 4, 5. Pembahasan. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. 1. Analisis silabus. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat soal. 4. Menyusun lembar jawaban. 5. Membuat kunci jawaban. 6. Menyusun pedoman penskoran. 6. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah 6. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Jawabannya adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. 7. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan. B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem. C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. D. Gambar hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jawabannya adalah C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. 8. Bapak Roni adalah guru mata pelajaran X. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Siswa menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang rebut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswanya satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman. B. Membaca dalam hati. C. Membaca nyaring. D. Membaca permulaan. Jawabannya adalah C. Membaca nyaring. 9. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Jawabannya adalah D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. 10. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Jawabannya adalah B. Memperagakan tubuh diri sendiri. 11. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar. B. Melihat. C. Imitasi. D. Menghafal. Jawabannya adalah C. Imitasi. 12. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan DKK, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa A. Penerimaan nilai atau receiving, penanggapan nilai atau responding, penghargaan nilai atau valuing, pengorganisasi nilai atau organization, individualisasi nilai atau characterization. B. Penerimaan nilai atau receiving, penanggapan nilai atau responding, penghargaan nilai atau valuing, pengorganisasi nilai atau transferring, karakterisasi nilai atau characterization. C. Penerimaan nilai atau receiving, penanggapan nilai atau responding, penghargaan nilai atau valuing, pengorganisasi nilai atau organization, karakterisasi nilai atau characterization. D. Penerimaan nilai atau receiving, penerapan nilai atau empathy, penghargaan nilai atau valuing, pengorganisasi nilai atau organization,
karakterisasi nilai atau characterization. Jawabannya adalah C. Penerimaan nilai atau receiving, penanggapan nilai atau responding, penghargaan nilai atau valuing, pengorganisasi nilai atau organization, karakterisasi nilai atau characterization. 13. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah A. Media audio, B. Media visual, C. Media gambar, D. Media audio visual. Jawabannya adalah D. Media audio visual. 14. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, B. Penentuan ranking kelas, C. Bahan mengisi rapor siswa, D. Penentuan ranking sekolah. Jawabannya adalah A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 15. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna sesuai tahap perkembangan siswa, A. Mengamati PowerPoint, B. Gambar makanan sehat, C. Kartu makanan, D. Mengamati berbagai makanan sehat. Jawabannya adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. 16. Ali ketika diadakan ulangan akhir semester secara diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur, B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri, C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari, D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Jawabannya adalah D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mencontek. 17. Jika rumusan indikator tampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif, B. Sistematis, komunikatif, lancar, intonasi, dan ekspresif, C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi serta objektif. Jawabannya adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. 18. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Membuat kalimat sederhana, C. Melengkapi kalimat belum selesai, D. Menyusun kalimat sederhana. Jawabannya adalah D. Menyusun kalimat sederhana. 19. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasikan sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis, C. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah, D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Jawabannya adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. 20. Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak, B. Kemampuan berpikir secara kompleks, C. Kemampuan berpikir secara parsial, D. Cenderung bermain sambil belajar. Jawabannya adalah D. Cenderung bermain sambil belajar. 21. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Relevansi bidang ilmu, B. Perintah kerja, C. Pemberian skor hasil belajar, D. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Relevansi bidang ilmu.
22. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Jawabannya adalah B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. 23. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator, salah satu tujuan tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan, serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. 24. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Jenjang satuan pendidikan. B. Karakteristik siswa. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Jawabannya adalah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. 25. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang peserta didik mengalami kesulitan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikannya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Jawabannya adalah A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. 26. Ketika bekerja bersama dengan rekan guru, Anda akan A. Mengemukakan diri secara terbuka. B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. C. Mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru. D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. E. Mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Jawabannya adalah B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. 27. Seorang guru yang pembina marching band melakukan seleksi mayoret, di mana seleksi itu guru mendapatkan pesan dari salah satu wali murid kaya bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret, maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan marching band saat mengikuti kejuaraan. Tanggapan guru. A. Menurut permintaan wali murid tersebut mengingat sumber pendanaan marching band yang terbatas. B. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk menjadi mayoret. C. Menuruti permintaan wali murid tersebut agar mendapatkan dana untuk membantu kegiatan marching band. D. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut untuk mencegah protes dari peserta didik dan wali murid yang lain. E. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Jawabannya adalah E. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. 28. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal berikut. Perhatikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Apakah bilangan 97 ada pada barisan bilangan tersebut? Soal di atas tepat untuk mengukur kemampuan. A. Kreatif. B. Representasi matematis. C. Penalaran matematis. D. Reflektif. E. Enaktif. Jawabannya adalah C. Penalaran matematis. 29.
Kondisi kelas Ibu Tiur selalu tenang. Anak-anak tidak gaduh, tetapi juga tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ibu Tiur merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tiur menerapkan satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah A. Menghitung perubahan jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. C. Memberikan pretest mengemukakan pendapat. D. PTK dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. E. Langkah PTK yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. Jawabannya adalah B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. 30. Ibu Dewi akan mengajar materi mengenal lingkungan sekolah. Beliau mengajar siswanya keluar ruangan, kemudian berkeliling ke ruang kelas, UKS, laboratorium, dan mengamati kebun di belakang sekolah. Setelah kira-kira 45 menit, anak-anak diajak masuk kembali ke dalam kelas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. B. Melakukan tanya jawab tentang apa saja yang dilihat. C. Menyebutkan nama ruangan di sekolah dan nama tumbuhan di kebun sekolah. D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. E. Menggambar salah satu objek yang diamati di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. 31. Pada suatu kegiatan pembelajaran, guru menggunakan tabel perkalian 0 kali 0 sampai dengan 10 kali 10. Kemudian siswa diminta mengamati semua hasil perkalian dengan 0 dan 1, sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa perkalian suatu bilangan dengan 0 hasilnya selalu 0, dan perkalian suatu bilangan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dengan menggunakan kalkulator untuk menghitung perkalian bilangan besar dan dengan disertai bimbingan guru, siswa terus menggali sifat-sifat perkalian lainnya sehingga ditemukan sifat komutatif dan asosiatif. Bahan ajar yang dilibatkan dalam pembelajaran di atas tepat untuk pembelajaran yang bersifat A. Konfiguratif, B. Eksploitatif, C. Generatif, D. Individual, E. Klasikal. Jawabannya adalah A. Konfiguratif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.